Halo Bapak Ibu, di dalam video ini kita akan bahas, sharing mengenai rapor penilaian sikap ya, deskripsi sikap di rapor Priu 2 dan Priu 3. Untuk Priu 2 dan Priu 3, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013. Ada dua jenis rapor yang akan kita berikan kepada anak. Yang pertama adalah rapor berbahasa Indonesia. Yang ini punya standar yang sama dengan e-rapor, walaupun kita pakai aplikasi sendiri, tapi tetap sistematikanya menggunakan sistematika yang ada pada e-rapor, gitu ya. Sementara ada rapor versi berbahasa Inggris yang ini kalau mereka akan gunakan untuk ke luar negeri biar mereka bisa pakai, gitu ya. Lalu kita lihat di versi rapor yang berbahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi di halaman pertama rapor, yang pertama kali dipaparkan penilaiannya adalah capaian hasil belajar si anak dalam hal sikap, berupa dua hal, sikap spiritual dan sikap sosial, Bapak Ibu ya. Di halaman kedua, barulah nilai-nilai anak itu mulai dimunculkan, gitu. Lalu kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri ada predikat, gitu ya. Nah, predikat ini datang dari mana? Predikat ini datang nantinya dari hasil isian kita semua guru ketika mengisi nilai di Sokrates, gitu ya. Misalkan kita punya, misalkan saya seorang guru fisika, mengajar kelas 3, Priu 3A, atau MIPA, lalu nilai attitude-nya ya berapa saya isikan di sana, misalnya seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengisi ini lalu bingung, Bapak Ibu boleh menggunakan file yang pernah diberikan ya, file yang pernah diberikan untuk sikap. Jadi di file ini Bapak Ibu bisa memberikan penilaian dan secara otomatis akan dihitung nilai anaknya berapa. Ini ambil contoh, saya ambil contoh. Ini adalah untuk angkatan yang sudah lulus, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, pilih. Nah, ini diantara bersyukur, berdoa, toleran, ibadah, mana yang paling tinggi. Misalkan, anak-anak ini selalu berdoa, jadi ini nilainya dibuat sangat baik. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan alat ini sebagai penilaian Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu memiliki rubrik penilaian yang lebih lengkap, ya tentu saja sekolah tidak melarang, gitu ya. Misalnya sehingga nilainya nanti menjadi lebih detail, gitu ya. Nah, kembali ke penilaian sikap, Bapak Ibu. Nantinya akan ada dua sikap di sini yang dideskripsikan. Yang pertama adalah deskripsi sikap spiritual dan yang kedua adalah sosial. Dan deskripsi ini akan diisi pertama kali oleh dua orang guru. Sikap spiritual akan diisi oleh guru agama, sikap sosial akan diisi oleh guru PPKN. Jadi kenapa diisi terlebih dahulu oleh guru agama? Jadi kira-kira begini Bapak Ibu. Anak-anak kita beragam etnis kepercayaannya ya. Jadi misalkan anak saya adalah seorang muslim yang rajin berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Jadi kalau seandainya dia mengatakan bismillah saja sebelum belajar, nah itu kan sudah bentuk doa sebenarnya, gitu ya. Cuman sayangnya karena saya guru Kristen dan teman-temannya kebanyakan Buddha, dia jadi malu ngomong ini, ya ngomong bismillah sebelum belajar, gitu. Nah, akhirnya indikator ini jadi tidak muncul, Bapak Ibu. Nah, kalau dengan guru agamanya sendiri, nah ini pasti dia lebih terbuka, lebih open, lebih berani untuk bilang, untuk berdoa sebelum belajar, gitu ya. Nah, maka akan lebih baik rasanya jika penilaian pertama kali diberikan oleh guru agamanya atau hasil observasi guru agamanya sendiri, gitu ya. Saya ambil contoh, Bapak Ibu di sini salah satu bentuk deskripsi. Bapak Ibu boleh deskripsinya seperti ini, boleh juga lebih lengkap dan lebih baik dari ini. Yang pasti
jumlah kata-katanya jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu, karena nanti space di rapor kan terbatas gitu, nanti biar tidak terlalu turun gitu space-nya. Nah Bapak Ibu, kita akan menggunakan 8 indikator yang ada di panduan Kemendikbud ya. Ini mencakup berdoa, menjalankan ibadah. Nah, menjalankan ibadah kan ini guru agamanya yang biasanya tanya ya ke anaknya. Kamu datang nggak ke kuil? Kamu datang nggak ke gereja? Mengucapkan salam, bersyukur, berikhtiar, menjaga, memelihara, dan menghormati. Itu Bapak Ibu. Jadi prosesnya seharusnya hasil observasi ini dilakukan oleh semua guru. Lalu dikumpulkan data itu semuanya ke wali kelas. Lalu wali kelas yang membuat sikap spiritual dan sikap sosial. Tapi sebagaimana saya deskripsikan tadi, kalau langsung ini kan akan cukup merepotkan kalau wali kelas mengumpulkan semua hasil observasi lalu dicek satu-satu, gitu ya, akan memakan waktu lama. Jadi lebih baik langsung guru agamanya yang memberikan deskripsi. 8 indikator ini sudah diberikan oleh Kemendikbud ya. Jadi kita bisa menggunakan 8 indikator ini. Sebagai contoh, Bapak Ibu perhatikan bahwa yang pertama kali disebutkan adalah faktor yang baik, gitu ya. Faktor yang baik. Saya ambil contoh. Jeremy ini anaknya, dia jarang sekali ngajak doa sebelum melakukan kegiatan ibadah. Sebelum melakukan pembelajaran, gitu ya. Tapi Jeremy ini anaknya tidak pernah lupa mengucapkan salam ke gurunya. Maka di dalam deskripsinya saya cantumkan di sini yang paling baik. Jeremy selalu mengucapkan salam kepada guru, gitu. Nah, namun saya tahu nih, Jeremy harus membiasakan diri untuk berdoa. Karena inilah yang menunjukkan ketakwaan seorang anak kepada Tuhannya. Misalnya begitu ya. Tidak selalu Bapak Ibu menjadikan ini doa yang harus ini dulu misalnya ya. Tidak selalu begitu. Tapi perhatikan dulu tingkah laku si anak. Mana yang lebih krusial. Misalnya anak ini cenderung bosi ya. Bosi ini kan berarti tidak menghormati orang lain. Maka indikator ke-8 justru yang harus Bapak Ibu tekankan gitu ya. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya si Jeremy ini dia hormat sama gurunya tapi dia selalu lupa berdoa. Maka saya tulis di sini. Namun perlu dibimbing atau perlu bimbingan untuk selalu berdoa setiap hari sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu untuk sikap sosial juga ada 6 indikator yang diberikan, antara lain disiplin, jujur, percaya diri, santun, gotong royong, dan tanggung jawab ya. Walaupun kalau di kalau di Erapor itu indikatornya hanya 4 ya. Tapi Bapak Ibu boleh gunakan 6 indikator ini. Ini lebih lengkap justru ya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silahkan ditanyakan ke kepala sekolah maupun TIC.